Kemudian perlu juga kita ketahui tingkatan dan hakikat cahaya yang disandarkan terhadap kalangan kita, orang khusus dari kalangan khusus atau khawasil khawas agar tersingkap atas kita. Ketika telah tampak tingkatan-tingkatan cahaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah nur tertinggi dan yang paling puncak, dan tampaknya hakikatnya nur, bahwa Allah adalah nur hakiki, tidak ada sekutu baginya. Cahaya menurut kalangan kita orang awam adalah petunjuk kepada sesuatu yang tampak. Sedangkan sesuatu yang tampak ini bersifat nisbi. Karena ada kalanya sesuatu ini tampak di mata kita sebagai manusia dan tersembunyi di mata kita sebagai manusia lainnya. Oleh karena ini, sesuatu ini tampak jika kita sandarkan dengan hal lain dan tidak tampak jika kita sandarkan dengan hal lain. Tampaknya sesuatu ini kita sandarkan pada sebuah pengetahuan. Paling kuat dan paling agungnya pengetahuan bagi kalangan kita orang awam adalah melalui panca indera. Di antaranya menggunakan indera penglihatan. Segala sesuatu jika dikaitkan dengan indera penglihatan terbagi menjadi 3 macam. Pertama, sesuatu yang tidak tampak dengan sendirinya, seperti halnya benda-benda gelap. Kedua, sesuatu yang tampak dengan sendirinya, tetapi tidak dapat menampakkan yang lain. Seperti halnya benda-benda yang bersinar, bintang dan bara api jika tidak menyala. Dan ketiga, sesuatu yang tampak dengan sendirinya dan menampakkan lainnya, seperti halnya matahari, bulan, lampu, dan api yang menyala. Nur cahaya digunakan untuk memberikan nama pada bagian yang ketiga dan ada kalanya digunakan untuk benda-benda yang bersinar di atas. Benda-benda yang bersinar di atas permukaan benda-benda yang padat. Sehingga dikatakan bumi bersinar. Cahaya matahari bersinar atas permukaan bumi. Cahaya lampu memancar atas dinding atau pakaian. Terkadang cahaya juga digunakan untuk benda yang bersinar dikarenakan benda tersebut memancarkan cahaya dengan sendirinya. Dapat disimpulkan bahwa cahaya adalah sebutan untuk sesuatu yang tampak dengan sendirinya maupun yang membuat tampak terhadap benda-benda lainnya seperti halnya matahari. Hal ini merupakan definisi dan hakikat cahaya menurut bagian yang pertama, yakni kalangan orang awam. Setelah diketahui bahwasannya rahasia sebuah cahaya dan ruhnya merupakan ketampakannya bagi sebuah pengetahuan atau daya serap, juga perlu diketahui bahwa pengetahuan atau daya serap juga membutuhkan adanya cahaya dan adanya mata hati yang melihat. Karena meskipun cahaya itu tampak dan dapat membuat tampak, namun hal itu tidak berlaku bagi orang yang buta. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwasannya ruh yang melihat sama halnya dengan nur yang tampak dalam kaitannya sebagai rukun yang harus ada ketika menyerap sesuatu. Bahkan kemudian ruh yang melihat lebih unggul kedudukannya dikarenakan dapat mengetahui dan mempunyai daya serap. Adapun cahaya nur tidak dapat mengetahui dan tidak memberikan daya serap, tetapi ia hanya menyimpan pengetahuan dan daya serap. Oleh karenanya, nur cahaya lebih tepat digunakan untuk istilah cahaya yang melihat dibanding cahaya yang memberikan penglihatan. Para ulama menggunakan istilah nur cahaya untuk cahaya mata yang digunakan melihat. Seperti ungkapan mereka tentang kelelawar. Cahaya matanya merah, matanya lemah. Cahaya matanya lemah. Dan tentang orang rabun, cahaya penglihatannya lemah. Dan tentang orang buta, ia kehilangan cahaya matanya.
Terkait warna hitam di mata seseorang, sesungguhnya ia mengumpulkan dan menguatkan cahaya mata. Mengenai kelopak mata yang dengan hikmahnya diciptakan berwarna hitam dan mengelilingi mata agar memusatkan cahaya mata. Adapun mengenai warna putih, berfungsi membiaskan cahaya dan melemahkan cahaya mata. Sehingga orang yang selalu memandang sesuatu yang putih dan bersinar terutama terhadap matahari, maka cahaya matanya akan melemah dan melenyapkan, sebagaimana melenyapkan sesuatu yang lemah bila bersanding dengan sesuatu yang kuat. Dengan keterangan di atas bahwa ruh yang dapat melihat disebut dengan cahaya, bahkan ia lebih pantas menyandang istilah itu. Hal inilah makna yang kedua, makna yang berlaku bagi kalangan khusus.